Oke, selamat jam 4 teman-teman. Di sini lanjutan ya. Ceritanya kita udah selesai, udah komplit ngejalanin WRFCM. Oke, ini kita bisa cek dengan tail si RSL error atau RSL out 0000 nya. Sampai tahap ini kita udah bisa mulai upload kayak gitu. Sehingga di sini yang biasa aku lakuin ya, ini rutinnya tuh macam-macam orang. Kalau aku di sini di directory WRF aku kan di sini ya, aku make dir namanya itu post. Terus aku masuk post dan aku copy ARW post si bintang ARW bintang. Isinya tuh nanti ada name list ARW post sama ARW post exe. Nah di sini sesuaiin si name list ARW post dari date-nya mulai sama berakhirnya itu berarti di sini 3 sampai 10 13 00. Jeda waktu antar ininya, antar datanya 3600 detik. Coba kita cek dulu ya. LS kan kalau kita LS di sini nggak ada, tapi kalau LS titik-titik kita tuh dapat si lokasi WRF-nya kayak gitu. Nah, sehingga di sini posisinya adalah ya ini zaman dan posisinya adalah tadi titik-titik gitu. Nah, tadi LS titik. Sehingga gini di sini kita sesuaiin lagi, udah benar interval secondnya 3600. Nah ini input root name nya posisinya ada di titik-titik tadi ya. Terus di sini kita cuma bisa convertnya itu domain per domain. Ada orang D01 kayak gini ya, berarti WRFout D01. Terus ini fields-nya di kosongin aja ininya ya. Sudah, ke wiki dan jalanin ketika swing ARW post .exe kayak gitu. Iya oke. Lanjut ke domain berikutnya gitu ya. Domain 2. Ntar, rokok aku di mana ya? Di sana bentar. Ini ngetik. Ini bisa ada nih. Kamal. Bagi muka Ambil. aja soalnya. Durasi ketik dulu. Wajibnya dulu. Lagi. Dapat 24. Kalau enggak kenapa bang? Asem. Ya. Baik. Nanti itu address berapa? Kamal. Kamal doang. Iya. Selanjutnya kita sesuaiin lagi untuk domain 3 dan saya kita jalanin lagi ARW post. Nah, bagi sprite Pakai. Terus apa lagi yang dibawa? setelah selesai ketiga domain itu kita convert, kita cek size nya pakai LL. Ini sini bisa kita lihat ya, ada CTL dan DAT untuk tiap domain. Kalau kita perhatiin di sini si .dat ini ukurannya cenderung besar, cuman di sini di D01 datnya itu malah kecil, padahal si Indonesia. Kalau misalnya kita coba cek LS titik-titik, di sini bisa kita lihat ya, LS titik-titik out D01. Nah bisa kita lihat menitnya itu aneh-aneh, nggak semua di menit 00. Ini kalau gini
Ya sebenarnya ini berarti harus di rename gitu, disesuaikan sih menit belakangnya ini. Cuman karena kita ya agak males gitu ya ngubah ini, jadi ntar coba teman-teman cari caranya, atau cari dulu ya cara batch ini. How to batch edit ending name of files in Windows. Nah. Ini katanya rename. Kayak katanya masuk ke directory filenya, berarti di sini kita mundur dulu dikit. Terus ini kita sesuaiin. Sudah spesifik. Berarti di sini caranya rename, ketik. Mana ya? Coba kita GPT aja. Pasti deh. Ini udah bang. Ya udahin aja. Kita lihat ini sampai kapan. Aman lah. Channel 3 udah hari ketiga. Enggak, ini udah hari 3. Iya, tapi hari ketiga. Terus tanggal 12. 2 hari. 3 hari ada sih. 10, 11, 12. Ini Kan 12 belum sampai yang 23, 9, 12. Iya. Ya, Bahaya juga ya. Bahaya juga ya alarmnya ya. nah Alarm tsunami. coba ya. Sering ngeliat nih. Oke. Nah, di sini ya. Pakai yang ini. Ntar aku taruh di description gitu ya, description videonya. Sehingga kalau disini kita lihat LSRF out 01 bintang, akhirnya udah jadi 0 semua. Maka disini kita masuk lagi ke post dan benerin lagi untuk domain 1 aja gitu. Karena tadi yang menitnya aneh-aneh itu domain 1. Udah, dan error post dan oke, ternyata dia bacanya bukan dari nama file kayaknya ya. Dari domain 1. Dan ternyata bacanya metadatanya, bukan si ininya, si menit yang di sini. Sehingga ya kalau udah kayak gini berarti kita cari tahu lagi.
Karena masih belum nemu di sini, berarti kita ubah di interval secondnya aja. Tadi tuh berubahnya setiap 3 jam, jadi di sini 10.800 untuk domain 1, sisanya dibiarin 3.600. Oke, coba naik air repos. Nah, baru mau. Nah, dan setelah selesai kita cek lagi pakai LL dan size nya udah sesuai gitu ya, udah cukup besar per 3 jam. Dan ketiga file ini udah bisa teman-teman kumpulin di drive dan share ke yang lain untuk diplot gitu ya. Contohnya di sini kita cek pakai Grads, kata aja gitu misalnya. Nah, misalnya mau nampilin NO, open dulu, open d01.zl. Nah, untuk ngeplotnya berarti kurang lebih kayak yang di docs tutorial plot, tapi beda di variabelnya aja. Nanti dikasih tahu apa aja yang perlu diplot kayak gitu ya. Misal ini, terus misal udah plus itu open d03 misalnya. Makanya bisa ntar tuh kayak gini kan ya. Ini untuk yang plot spasial. Nah, nanti untuk teman-teman masuk ke domain 3 berarti kan disuruh motong. Berarti misal di sini aku ambil kota area set lat nih ya, dari min 8 sampai min 9. Terus set lon berarti dari 115,6 kurang lebih ya sampai 117 gitu. Nah, sini pilih lagi terus DNO. Oke, berarti kebalik setnya, latnya ya, set lat bukan min 8 min 9 tapi min 9 min 8 lagi DNO. Nah ya, nah ini kan ceritanya teman-teman ini ya, untuk yang bedanya di domain 3 itu maksud motong pilih kota tuh ya, sisanya cukup langsung D aja gitu, D lat lon kayak gitu ya. Terus berarti nanti set T berikutnya kayak gitu, misal T ke-25 untuk hari berikutnya C TNO, kan ada variasi gitu. Terus set T habis 25 jadi ke 9 C DNO kayak gitu, nanti kelihatan variasinya kayak gitu. Nah, kalau misal itu untuk plot yang bentuknya tuh spasial kayak gini, dan untuk plot yang bentuknya itu time series berarti kita pilih titiknya itu, latnya itu satu titik benar-benar. Berarti di sini misal min 8,5 aja, nggak pakai spasi sampai berapa gitu ya. Dan lonnya itu satu titik juga, misal 116,4 ya gitu. Terus set T nya itu dari T awal sampai T akhir. Kalau di sini bisa dicek T nya itu di Q file gitu ya. Banyaknya tuh variabelnya, jadi bisa disesuaikan aja. Di sini aku set T nya itu dari 1 sampai berapa berarti 24 nih. Ada di atas ada Q file tapi ini nggak bisa di scroll ke atas kebetulan di aku. Jadi ada 24 tambah 24 tambah 24 72 tambah 1,3. Terus clear, terus D NO. Nah, maka nanti bentuknya akan time series kayak gini. Misal variabel lain NO2 gitu, D NO3 kayak gitu ya. Dan seterusnya berlaku juga sama untuk D02 CTL open D02 CTL. D02 di file kedua karena di CS file 2 D02.1 sorry, karena 0 file ke 0 nya tuh yang tadi pertama dibuka, file keduanya itu si file 2 d02.dat nih. Di sini aku titik 1 berarti kan, karena dia file kedua dibuka mulainya dari angka 0, jadi file kedua tuh jadi 1.1 munculnya kayak gitulah ya kurang lebih. Tadi rinciin lagi kayak gitu caranya kurang lebih untuk konversi dari WRF out jadi si dat sama CTL
dan cara nguploadnya ya kurang lebih gitu ya logikanya kurang lebih gitu. Dah, makasih.